Oke, silakan. Gue belum baca pertanyaan, nggak apa-apa kan? Hah? Langsung aja ya. Iya, gue yang tanya. Aduh, capek banget nih. Nggak usah gitu. Jelek banget. Gak usah acting. Oke. 3, 2, 1. Pertanyaannya kenapa gitu sih? Kapan terakhir apa nih? Ketemu papa. Ketemu Ketemu in real life, ketemu. Terakhir ya pas meninggalnya papa. Kapan tuh? 27 Oktober 2019. Waktu itu kamu umur berapa? Umur 16 tahun, mau ke 17. 23 Februari 2021. Pada ingat ya tanggalnya ya? Iya. Waktu itu Kak Jeffrey umur berapa? Setahun yang lalu tepatnya. Jadi usia aku pada saat itu 37 tahun. Iya, setahun yang lalu. Berarti Persis masih ya. baru aja. Iya, tahun lalu persis. Ih, udah lama ya. Si papi itu meninggal 31 Oktober 2005. Berarti sekitar berapa tahun yang lalu tuh? 17. Iya, 17 tahun lalu. Itu Peter umur berapa? 18 tahun. Terakhir kali ketemu papa. Terakhir kali itu ya tahun 2012, tanggal berapa ya papa meninggal ya? Bulan Oktober lah pokoknya. Waktu itu masih umur berapa sih? 2012, gue sekarang 35, 30 kali ya? Enggak, 35 kurang 7, berapa ya? 28. 2012 kan ya? Iya, 2012. Bukan yang lalu berarti. Oh iya, sorry, 25 berarti. Maaf ya, Nggak apa-apa. hitung-hitungan gue. Dimaafin ya guys. Aduh, tuh gimana ya? Kaget banget sih, gak terima kali tepatnya ya. Karena aku di keluarga, aku anak paling kecil, tapi waktu kejadian itu justru aku orang pertama yang ngadepin waktu papi gak ada. Karena mami aku lagi di jalan baru pulang kerja. Koko aku yang pertama di Bandung, yang satu kuliah di Depok gitu ya. Jadi ya nggak terima sih sebenarnya. Iya. Terus sampai titik apa sih sampai akhirnya tuh bisa terima, bisa mengikhlaskan, bisa bilang oke, ya udah papa udah nggak ada. Lama juga ya, kira-kira 3 atau 5 tahun lah ya. 5 tahun. Ya, jadi rasanya tuh gini, karena papi aku meninggal 1 hari sebelum ulang tahun mami aku. Jadi tiap kali mami ulang tahun tuh rasanya satu sedih, satu happy gitu. Tapi disuruh lakukan bersamaan tuh nggak pernah bisa gitu. Jadi kayaknya tiap kali mami mau ulang tahun, bahkan sampai tahun ini tuh rasanya selalu keinget gitu ya. Karena dia meninggalnya beneran 1 hari sebelum si mami ulang tahun gitu. Jadi ya bener bisa terima banget ya, kira-kira 5 tahun kayaknya waktu itu. Baru bisa lega ya. Iya. Mungkin kayak kok cepet gitu ya, kayak berasa cepet banget. Cuman ya udahlah, karena kalau misalnya masih hidup pun sakit kan, jadinya kan sakit-sakitan. Jadi kayak ya udahlah, kayak emang udah yang terbaik lah meninggal. Sebenarnya waktu papa udah nggak ada tuh perasaannya yang paling pertama lega, karena waktu itu papi aku sudah menderita sebuah penyakit yang lumayan menyakitkan buat dia selama setahun lebih. Dan setelah berobat dan sekalipun ada sedikit titik cerah, tapi kita tetap harus pada akhirnya kita semua berdamai dengan kenyataan bahwa mungkin papi aku yang terbaik adalah ya harus meninggal dunia gitu. Di satu sisi lega, tapi pastinya sedih sih, karena dari papa sama mama sebenarnya aku lebih dekat ke papa gitu. Jadi cukup terpukul dan merasa kehilangan. Kalau marah atau enggak saat itu ya, aku sih belum marah sama Tuhan. Belum marah sama keadaan juga, maksudnya saat kejadian itu cuma di pikiran aku ya itu, papa meninggal itu kenapa gitu. Cuma kalau marah enggak sih. Setelahnya, pas mungkin setelah pemakaman kan, pemakaman kayak mikir, ih kenapa bokap gue meninggal ya? Nggak, maksudnya dengan waktu yang gue cuma 17 tahun gitu.
gitu. Jadi aku kayak mikir kayaknya masih banyak hal yang aku mesti belajar sama papa, tapi kayaknya papanya udah nggak ada gitu. Marahnya di situ sama Tuhan after tutup peti gitu. Iya sih, sempat menyesal karena aku belum sempat kayak apa tiba-tiba hilang gitu, karena kan belum say sorry, belum bilang apa-apa gitu loh, karena kan bakal tahu dia akan pulang gitu. Ada penyesalan sih gitu. Momen paling bahagia sama papa adalah ketika dulu gue pelayanan di gereja, itu setiap hari papa yang antar jemput. Terus pernah satu kali yang paling gue inget banget, yang paling bahagia banget deh dari antar jemput itu adalah tahun dimana papa udah sakit, itu tahun 2012 deh. Terus kantor gue tuh jauh banget dari rumah. Nah si mama itu, seharusnya mama yang jemput, jadi gue telepon mama, Ma jemput dong, tapi pada saat itu tuh yang ngangkat papa. Terus I bilang, Pah kasih tau mama ya jemput ya. Terus kata papa, oke. Tahu-tahu pas datang bukan mama yang datang, papa yang datang, dan itu terakhir kalinya dia jemput aku dari kantor. Itu sih. Paling bahagia bersama papa ada dua. Pada waktu anak saya lahir, dan yang kedua pada waktu saya menikah. Itu dua momen yang membuat saya bisa melihat bagaimana papa saya itu sangat bersuka cita sekali. Waktu dia pertama kali dia pegang daripada cucunya juga dari anak saya, itu saya lihat bagaimana dia tersenyum, dan senyumnya itu menggantikan segala hal yang pernah aku lihat tentang papaku. Dan itu adalah sukacita yang mungkin yang aku bisa lihat, sukacita yang terbesar yang yang aku pernah lihat dari hidupnya dia. Yang kedua, waktu aku menikah, saya melihat bagaimana dia juga bersukacita, dan itu momen yang paling saya sangat ingat dalam hidup saya ketika pernikahan saya, ketika saya mengatakan Papa adalah papa yang terbaik buat hidup saya. Itu adalah momen yang paling indah buat hidup saya. Jadi dua momen itu saya nggak akan pernah lupa dalam hidup saya. Momen bahagianya pas lagi di rumah sakit, itu pertama kalinya ayah ngecium aku pipi. Dan itu pertama kalinya aku foto sama ayah berdua di rumah sakit pas kondisinya drop. Aduh, nggak bisa. Mungkin hal-hal kecil yang sekarang jadi berkesan banget sih. Kayak tiap hari tuh diantar jemput, terus dia tuh nggak pernah marah. Jadi kalau misalnya ada jemputnya kecepatan tuh kayak ya udah nungguin. Sedangkan aku tuh kayak kalau papa jemputnya lama, aduh lama banget sih. Tapi kalau dia tuh kayak selalu sabar gitu loh. Dan dari kecil sampai sekarang tuh nggak pernah kayak main tangan. Pokoknya nggak pernah ada kekerasan. Jadi kayak papa tuh baik banget sih. Kangen ya? Kangen banget. Jadi kangen aku. Yang paling berkesan sih, jadi waktu itu kan udah ikut CG nih di Jakarta kan, udah ikut CG. Terus diajarin dong ngomong I love you ke papi gitu kan. Ya udah aku praktekin itu. Tiap kali telepon ngomong I love you papi gitu kan. Tapi papi aku tuh bukan orang yang gitu, tahu kan, Asian parents. Sampai waktu itu aku ingat tanggal 25 Oktober itu papi aku kan udah mau jalan gitu kan, udah mau meninggal dunia. Tapi dia tuh kayaknya nungguin aku gitu loh dari Jakarta. Jadi pas tanggal 25 Oktober pagi aku nyampe ke rumah sakit. Papi aku tuh kesadarannya udah sekitar sisa 50% lah, kayak udah nggak sadar gitu. Terus pas nyampe rumah sakit, mami aku bilang kayak, Pik, ini Amanda pulang nih dari Jakarta gitu kan. Dan di saat itu aku ngelihat papi aku mencoba dengan sekuat tenaga mengumpulkan kesadaran yang dia bisa. Terus dia noleh ke aku dan dia bilang I love you too. And that was the last words. That was his last words to me. Kalau kesel banget sama si papi ya dulu ya, lagi kita sekolah itu kalau mau persekutuan doa itu susah banget gitu. Jadi dia selalu, jadi kan papi aku kerja konveksi. Nah tiap kali kita mau pergi buat persekutuan doa gitu ya, itu pasti dikasih kerjaan banyak banget sama dia. Nah itu biasanya kita guntingin benang di baju
biasanya bajunya banyak gitu. Tapi kalau tiap kali kita mau pergi bajunya jadi tambah banyak gitu. Nah, keselnya sih kesel banget sih kalau udah kayak begitu gitu. Karena udah dia yang ngasih kerjaan, kita udah kerjain tapi kita nggak dikasih pergi juga sama dia. Itu bete banget gitu ya. Maksudnya nggak adil banget, udah dikerjain tapi bukan dia dikasih pergi, malah ditahan-tahan. Biasanya itu sih yang kesel. Nah, berantem karena gara-garanya simple. Jadi aku kan punya koko ya. Dulu tuh koko aku nyebelin banget, parah, kayak parah. Aku bisa bilang nyebelin parah, kayak maksudnya nyebelin banget deh gitu kan. Suka iseng gitu kan. Nah, waktu itu berantem sama koko aku, namanya juga kakak ade ya. Nah, aku berantemnya salahnya itu ada mama dan papa aku. Coba aku berantemnya di belakang ya. Jadi kan nggak ketahuan ya. Nah, terus berantem, terus papa denger aku ngomong kayak gitu kan. Terus si koko aku juga nyautnya juga nggak enak juga, kayak balesin gitu kan. Terus sebenarnya papa marahinnya dua-dua sih, maksudnya marahin aku sama koko aku karena berantemnya tuh ngomong kayak sia-sia gitu. Nah, papaku tuh nggak bisa kalau ngomong kayak gitu tuh di rumah tuh nggak bisa. Nah, tapi koko aku responnya diem, dia langsung kayak diomelin gitu, diem kan. Nah, aku tuh nyautin si papa aku. Aku nyaut, apaan sih papa, nggak usah ikut campur. Wah, aku kayak, si papa langsung marah. Dia sempat ngedumel gitu sih, kayak masih nyautin aku tapi kayak suaranya lebih kecil gitu, tapi kayak udah jutek gitu, kayak dia ngomong, kok dibilangin kayak gitu sih gitu. Pernah sih dulu waktu gue SMP, gue lihat, sebenarnya nggak langsung ke gue sih, jadi papi gue tuh dulu pernah ngusir si Koko sampai Koko tuh mesti keluar kota gitu. Makanya tadi waktu momen si papi meninggal, Koko tuh lagi di Batam karena lagi berantem sama si papi gitu. Nah, momen itu gue sebenarnya kesel karena gue ngelihat tindakan kasar sih, maksudnya papi gue tuh mukul kasar banget sama si Koko gitu-gitu. Maksudnya gue jadi kayak ikutan kesel, kayak ikutan benci sama papi gue waktu SMP itu gitu. Jadi waktu itu aku kan kuliah waktu itu pakai uang aku sendiri kan. Aku kuliah pakai uang aku sendiri. Jadi waktu kuliah itu aku nggak cuma bisa bayar uang kuliah, tapi nggak bisa beli buku. Jadi biasanya itu aku pinjam. Nah, waktu aku mau kuliah itu aku pinjam buku sama si Marcel. Aku pinjam kan, gue pinjam buku dong, karena kan kita kan kebetulan sama kan di bidangnya ekonomi kan. Jadi Marcel itu kumpulin semua buku kuliah dia waktu dia kuliah, karena dia udah lulus, dikasih ke aku. Nah, aku simpen di kamar kan. Nah, karena papa aku itu orang yang nggak bisa berantakan, semua buku itu dibuang sama dia. Dia pikir itu buku nggak kepake gitu kan. Pas aku pulang, aku tanya, papa bukunya mana? Buku-buku di sini pak, ditumpuk itu. Udah papa buang, kok papa buang sih, itu buku teman aneh gitu kan. Malah di situ bukunya Marcel ada skripsi segala gitu, pokoknya bener-bener komplit. Marcel pinjemin sampai kalkulator segala macam tuh dibuang sama dia. Terus waktu itu aku bener-bener marah sampai aku merasa itu bukan diri aku yang marah, saking aku marah sampai aku diem-dieman sama dia, dan dia udah saya sorry tapi aku nggak bisa maafin dia gitu. Proses baikannya sih sempat diem-dieman. Abis dari situ aku belajar sih untuk kayak waktu LTC aku mencoba untuk mengampuni. Terus juga aku langsung minta maaf sama ayah langsung di situ. Terus saya juga minta maaf saling minta maaf. Dari situ kita udah mulai dekat lagi, udah mulai baik lagi gitu. Karena sebenarnya juga ayah sebenarnya nggak tega kan untuk ngomelin itu. Cuman karena akunya yang udah terlalu keras untuk ngediemin, jadi ayah pun juga nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi dari LTC itu aku belajar buat ngampunin dan minta maaf juga. Ada. Jadi waktu itu gue pulang dari CG, diminta sama pembina gue untuk minta maaf. Dan ya biasalah kuat gitu, maksudnya kayak tapi udah lama ya, momennya udah 18 tahun yang lalu ya. Jadi nggak terlalu heboh sih gitu. Tapi sejak itu, makanya yang tadi gue bilang, maksudnya sejak itu tuh papi gue menganggap gue ini lebih dewasa gitu. Makanya dia pernah ngajak gue untuk konsultasi gitu. Maksudnya gue mesti gimana nih
sebagai bapak nih gitu, gue bingung mesti ngapain gitu. Dia ke kamar aku sih, terus dia samperin aku gitu, terus ya udah aku nangis kan, aku bilang papa Ane tuh kuliah pakai uang sendiri gitu, jadi Ane nggak bisa beli buku, ini buku teman Ane, aku jelasin gitu kan. Terus papa bilang iya papa sorry ya, papa nggak tahu, maaf ya papa jadi nggak bisa bayarin kamu kuliah, jadi nangis-nangisan berdua gitu, jadi iya ya pak, ya udah kita saling maaf-maafan di situ gitu. Nggak dalam 1 hari, 2 hari, saya bahkan diam-diaman sama papa saya itu hampir 2 bulan pada saat itu. Kita tinggal satu rumah, bahkan ketika makan malam pun saya nggak tegur papa saya pada saat itu. Karena saya masih kesel, saya masih lihat perbuatan dia. Tetapi ketika 2 bulan berlalu, saya baca firman dan Tuhan ingatin bahwa bagaimana ya orang tua itu kita hormati dan kita mengasihi. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain kalau orang tua kita nggak pernah mengasihi. Nah di situ saya benar-benar saya meresponi firman Tuhan tersebut, dan ketika pulang ke rumah saya langsung bilang saya sorry sama papa saya. Dan sejak kejadian itu papa saya juga lebih beda sama saya, kita lebih baik. Dan setelah kejadian itu juga maksudnya yang tadi saya juga nggak ngomong sama dia, ya pada saat itu saya kembali berbicara, saya kembali ngobrol, kembali menyapa dia, dan seperti biasa lagi. Dan di situ saya tahu bahwa ketika kita menyimpan geram, menyimpan amarah, yang jadi luka bukan cuma saya doang, mungkin papa saya juga luka pada saat itu. Tapi saya menyadari bahwa itu tidak baik sih, menyimpan amarah yang terlalu berlebihan, menyimpan kesal. Itu sih kejadiannya, dan membuat kita bisa reconcile. Momen yang waktu itu si papa udah sakit. Jadi papa udah sakit itu maksudnya udah ngerti lah kalau mamanya dia tuh udah nggak lama lagi kan. Nah jadi pemulihan keluarga itu benar-benar terjadi sih waktu papa sakit sih. Terus waktu papa sakit juga papa juga percaya Tuhan kan. Jadi dia ada yang bantuin lah buat pemulihan. Suami istri juga hubungannya dipulihkan waktu itu. Terus kita juga anak-anak saling minta maaf dan papa juga minta maaf. Ya itu sih. Waktu momen papa sakit itu pemulihan keluarga yang paling ini sih, gitu. Papa tuh selalu bilang, jadi sedih. Jadi orang baik. Besok Mami ulang tahun. Kamu pergi beli kue buat Mami, terus rayain dia. Jadi buat aku, kehidupan itu, ulang tahun itu hal yang berharga di dalam kehidupan aku. Ya dari dasar itu juga yang bikin aku pengen banget lihat orang kalau ulang tahun tuh happy. Itu sih. Jadi ya aku ngerjain kue, salah satunya inspirasi dari papiku ini. Aku bukan lewat kata-kata tapi lewat perbuatan sih. Lewat gimana dia membesarkan kita, nilai-nilai hidup yang dia tanemin. Jadi waktu papi aku meninggal, yang datang tuh kayak tukang becak lah, security, penjual-penjual di pinggir jalan tuh pada datang terus kayak, aduh sedih banget udah meninggal gitu. Karena papi aku selama hidupnya dia selalu, nilai hidup papi aku yang paling aku pegang saat ini adalah be kind to one another gitu. Terutama untuk orang-orang yang mungkin tidak berkecukupan seperti kita. Aku mau terusin apa yang papa lakuin, kayak apa ya, sikap baiknya dia, terus gimana responnya dia, terus mungkin kayak lebih berani bilang sih, kayak misalnya kalau papa cuek ya udah bilang, saya kok papa cuek banget, jangan kayak gini, jangan kayak gitu loh, karena itu belum sempat dibilang pas sebelum meninggal. Jadi kayak belajar buat ya udah ngomong, kalau papa kurang apa ya ngomong, kalau papa salahnya di mana ya ngomong, gitu sih. Pengen bilang makasih aja sih. Makasih, terus maksudnya 17 tahun kan tanpa sadar atau sadar pun maksudnya ada hal-hal yang seru banget kan. Jadi mau bilang makasih, papa. I love you, Minta maaf dan terima kasih. Aku maaf belum bisa jadi anak yang baik. Maaf kadang mungkin masih keras kepala. Tapi dan aku mau bilang berterima kasih karena ayah udah bisa mengajarkan hal-hal yang
ngebuat aku bisa sampai sekarang. Ayah bisa menjadi sosok yang baik walaupun mungkin kadang ayah tuh belum bisa jadi bapak yang sebenarnya yang harusnya anak-anaknya pengen gitu. Tapi aku belajar sih untuk menerima ayah aku dalam keadaan apapun. Pengen ibadah sekeluarga di gereja karena papi aku sebelum dia meninggal dunia dia belum mengenal Yesus gitu. Tapi 3 bulan sebelum papi aku 3 bulan sebelum papi aku meninggal dunia dia baru kenal Yesus. Dan aku ingat salah satu wish papi adalah, jadi waktu itu kan papi udah keadaannya nggak memungkinkan untuk dirawat di rumah, jadi selalu di rumah sakit. Salah satu wish papi adalah kalau misalnya papi udah lebih sehat, pengen ibadah sekeluarga ke gereja. Itu sih. Cuma mau bilang kangen sih gitu. Ya kangen sih. Ya Lora bangga sama papi gitu. Selama masih ada papa, kayak hormatin dia. Dan maksudnya nggak ada tuh orang tua yang bakal bakal biarin anaknya tuh susah atau kesakitan sendiri lah ya. Meskipun ada orang tua yang otoriter, kayak main tangan, kekerasan, atau ada orang tua yang cuek kayak papaku, tapi pasti setiap orang tua tuh mau yang terbaik buat anaknya. Jadi respect sama orang tua. Terus selama orang tua masih ada, ya udah lakuin bagian kita sebagai anak yang terbaik buat orang tua, terutama buat papa. Ya sayangin orang tuamu, lewatin setiap momen, setiap harinya, setiap detiknya, setiap menitnya, nikmatin sama mereka. Kita nggak pernah tahu waktu. Gitu. Nah, ada nggak kau pesan-pesan buat teman-teman yang dia masih ada? Iya, buat teman-teman yang papinya atau papanya masih ada sih, mesti benar-benar kalau teman-teman kesel sama papi kalian, sama papa kalian, mesti mengampuni gitu. Karena kalau kita nggak mengampuni, kita jadi sulit untuk kita bisa berdoa sih gitu. Karena papa itu kan figur dari Bapa di surga gitu. Jadi kalau kita susah kesel, susah mengasihi, susah mengampuni, itu juga pengaruh sama respon kita waktu kita berdoa sih gitu. Jadi buat teman-teman ya nikmatin waktu-waktu bersama ini. Kalau papa kalian atau papi kalian mungkin masih mukul, masih marah, karena mungkin dia juga mengalami pengalaman yang sama dengan papanya dia gitu, kakek kalian gitu. Jadi ya mesti memaklumi dan mengampuni terus gitu. Ya gitu sih. Ya penting banget sih. Jadi sekarang kalau umpamanya, ya walaupun Bapa di surga tuh tidak bisa langsung menjawab kita langsung ya, tapi terkadang ketika gue memang sudah tidak tahu gue harus ngapain, ya gue akan datang sama Bapa sih. Dan yang dia berikan sama gue itu damai sejahtera sih. Ketika gue dapetin itu, ya gue sudah merasa, oh iya ya, ternyata walaupun papa di dunia itu penting, tapi gue juga punya kasih nih dari Bapa di surga. Dia kasih gue damai sejahtera, dia kasih gue sukacita untuk, oh ya gue firm nih, gue menjalani ini gitu. Gitu. Oh ya penting banget. Karena shifting antara punya papi secara fisik nih dan punya Bapa di dalam kehidupan aku itu menolong banget sampai hari ini gitu. Yang bikin aku bisa stay sampai hari ini dan setia sama Tuhan ya karena aku tahu bahwa ketika Bapa di dunia aku gak ada, Tuhanlah yang akan menjadi Bapa di dalam kehidupan aku. Dan dia bertanggung jawab penuh di dalam kehidupan aku. Jadi sekalipun ini teman-teman mungkin ya papanya udah gak ada, kalau rasanya sendiri gak apa-apa sih. Tapi kita punya Bapa di atas segala Bapa. Kita punya Tuhan di atas segala Tuhan. Dia lebih tanggung jawab di dalam kehidupan kita. Mungkin kalau Bapa kita terbatas, tapi Bapa di surga itu tidak terbatas dalam kehidupan kita.